Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riki Bintang Perdana dengan NPM 2251085. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas UAS video pembelajaran. Bab 1, saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengetahuan hukum adat. Yang pertama, kegunaan mempelajari hukum adat. Saya dapat mengambil kesimpulan, yang pertama merupakan salah satu sistem hukum yang dipakai di Indonesia. Yang kedua, memberikan dasar corak tersendiri terhadap hukum nasional. Dan yang ketiga, hukum adat merupakan salah satu dasar hukum penyelesaian sengketa di pengadilan. Berikutnya, istilah hukum adat. Yang pertama, Instellingen des Volks, yang berarti kebudayaan rakyat. Pasal 128 ayat 4 IS atau sebelumnya pasal 71 ayat 3 RR 1854. Yang kedua, Het Inlandeskrieg, yang berarti hukum bumi putra. Pasal 11F sub C RO. Yang ketiga, pada tahun 1929 melalui IND STBL 1929 nomor 221 Johor 487 istilah Godsdienstig Wetten en Oude Herkomsten diganti dengan istilah Adatrecht. Sebelumnya istilah Adatrecht diperkenalkan pertama kali dalam Net STBL 1920 nomor 105. Lalu yang berikutnya, pengertian apa itu hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam pembahasan hukum adat di Indonesia. Kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Yang berikutnya, sumber hukum adat. Yang pertama, kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Yang kedua, kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga, ugar-ugaran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli. Tegasnya, sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih. Dan yang terakhir, perasaan keadilan yang hidup dalam hati masyarakat. Kemudian, keberlakuan hukum adat. Berdasarkan konstitusi atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang ada dapat dijadikan landasan atau dasar hukum. Berlakunya hukum adat adalah pasal 1, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat. Yang berikutnya, unsur-unsur hukum adat. Yang pertama, adanya tingkah laku yang dilakukan terus-menerus. Yang kedua, adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur. Yang ketiga, adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut. Yang keempat, adanya keputusan kepala adat. Yang kelima, adanya akibat hukum atau sanksi. Yang keenam, tidak tertulis. Dan yang terakhir, ditaati karena kepatutan dan kewibawaan. Bab 2. Sistem dan sejarah perkembangan hukum adat. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi hukum adat. Yang kedua, agama. Yang ketiga, politik kerajaan. Dan yang keempat, masuknya bangsa-bangsa Arab, Cina, dan Eropa. Hubungan hukum adat dengan agama. Van den Berg mengeluarkan teori receptio in complexu. Intinya, hukum agama atau Islam diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu. Yang berikutnya, dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Yang pertama, masa Hindia Belanda. 1. Pasal 131 IS tentang penggolongan penduduk. Yang kedua, pasal 75 ayat 3 Reglement Regeling atau RR Godsdienstig Wetten atau Undang-Undang Agama, Instellingen en Gebruiken atau lembaga-lembaga dan kebiasaan. Yang ketiga, pasal 78 ayat 2 RR Ouder Herkomsten atau kebiasaan-kebiasaan lama atau kuno. Yang keempat, pasal 71 ayat 3 RR Instellingen des Volks atau lembaga-lembaga rakyat yang terdapat dalam. Yang kelima, dalam pasal 11 AB Volksinstellingen oleh pembuat undang-undang untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi golongan bumi putra. Dan yang terakhir, S1929 nomor 221 Jo nomor 487 tentang adat Reich. Yang berikutnya, masa kemerdekaan Orde Baru. Yang pertama, pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949,
Pasal 146 ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 Pasal 104. Yang keempat, Pasal 5 Undang-Undang tahun 1960 tentang UU PA. Yang kelima, Undang-Undang nomor 14/1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang keenam, Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tentang perkawinan yang mengatur masalah harta gono gini. Dan yang ketujuh, TAP MPRS nomor 11, lampiran A, paragraf 402. Berikutnya masa reformasi, TAP MPR nomor 4/MPR 1999 tentang GBHN, tentang arah kebijakan, menata sistem hukum masyarakat yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Yang kedua, tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Bab ketiga, hukum adat dilihat dari segi kebudayaan. Yang pertama, corak dan sifat hukum adat tradisional, religio magis atau keagamaan, komunal atau kebersamaan, konkret, terbuka dan sederhana, dapat berubah sesuai dengan keadaan, tidak dikodifikasi, dan musyawarah mufakat. Berikutnya, perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum lainnya. Sistem hukum barat 90% tertulis, individu, atau adanya hukum perorangan dan hukum kebendaan. Segala sesuatunya harus bersifat logis dan rasional. Untuk merubah hukum harus melalui proses politik. Hukum administrasi dan birokrasi merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang. Sistem hukum adat 90% tidak tertulis, komunal, kebersamaan bersifat religio magis. Untuk merubah hukum tidak memerlukan proses politik, melainkan secara natural. Administrasinya tidak memerlukan proses yang panjang atau sederhana. Yang berikutnya, bidang-bidang hukum adat. Yang pertama, publik, hukum pidana adat, ilmu negara adat, hukum administrasi negara adat. Yang kedua, privat, perkawinan adat, keluarga adat, waris adat, hukum ekonomi adat. Yang berikutnya, hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan adalah hasil usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam sekelilingnya. Karena setiap masyarakat mempunyai corak, sifat, serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat, dan struktur masing-masing. Bab 4. Masyarakat Hukum Adat. Yang pertama, pengertian masyarakat hukum adat. Apa sih masyarakat hukum adat itu? Menurut pasal 1 angka 3 Permenagaria nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat. Hukum adat, pengertian masyarakat hukum adat sendiri itu, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Yang berikutnya, faktor-faktor timbulnya persekutuan hukum. Yang pertama, adanya keterikatan antar orang yang dikarenakan genealogi atau kesamaan, keturunan patrilineal, matrilineal, dan parental, dan teritorial atau kesamaan wilayah, yaitu desa, persekutuan daerah, kecamatan, perserikatan, atau organisasi. Masyarakatnya bersifat guyup, dan yang terakhir terikat pada suatu hukum adat. Berikutnya, benda dalam hukum adat. Corak hak milik atas benda dalam hukum perdata barat berbeda dengan corak hak milik atas benda dalam hukum adat. Istilahnya yang pertama, tanah desa atau tanah bengkok. Yang kedua, tanah dengan hak pakai atau gogol tetap dan tidak tetap. Yang ketiga, tanah hak milik atau yasan. Yang keempat, harta asal atau pusaka dan harta bersama atau gonogini. Dan yang terakhir, benda lepas. Yang berikutnya, corak masyarakat hukum adat. Yang pertama ada paguyuban atau gemeenschap. Dasar hubungannya adalah wesenwiil, yaitu kodrat manusia yang timbul dari keseluruhan kehidupan alami, rasa cinta dan persatuan batin. Contoh, keluarga, kelompok kerabat, RT, RW, dan lain-lain. Yang kedua, patembayan atau geselskap. Dasar hubungannya adalah kruwiil,
yaitu kemauan untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya rasional, contoh ikatan organisasi, ikatan pedagang, dan lain-lain. Yang berikutnya, lembaga masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lembaga formal atau pemerintahan desa terdiri dari yang pertama ada kepala desa, yang kedua perangkat desa, yang ketiga badan permusyawaratan desa. Lembaga desa lainnya yaitu yang pertama lembaga desa modern atau LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat, KUD atau koperasi unit desa, dan sebagainya. Yang berikutnya lembaga desa tradisional atau lembaga adat. 5. Hukum kekeluargaan adat. Yang pertama, kedudukan anak dalam hukum keluarga menurut BW dan hukum adat. Yang pertama, anak adopsi. Yang kedua, anak kandung. Masyarakat hukum adat dalam menentukan kedudukan seseorang, apakah ia anak sah atau tidak, dengan menentukan waktu kelahiran anak tersebut dan waktu perkawinan orang tuanya. Yang ketiga, anak asuh. Anak yang diasuh oleh orang tua asuh tanpa melalui formalitas seperti proses pengangkatan anak. Yang keempat, anak angkat. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat berbeda-beda, tergantung sistem kekerabatan dan dominasi agama Islam dalam masyarakat adat tersebut. Yang kelima, anak piara. Yang keenam, anak luar kawin atau anak yang lahir dari pra perkawinan orang tuanya. Yang ketujuh, anak zina. Yang kedelapan, anak incest. Dan yang kesembilan, anak tiri atau anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya sebelumnya, dan dalam hukum adat anak tiri tidak memperoleh waris dari orang tua tiri. Yang ke-10, anak di bawah perwalian. Yang ke-11, anak di bawah kekuasaan orang tua. Yang berikutnya, hubungan anak dengan orang tua dalam hukum adat. Anak kandung memiliki kedudukan dalam keluarga sebagai yang pertama, penerus generasi. Yang kedua, pusat harapan orang tuanya di kemudian hari. Yang ketiga, pelindung orang tua di kemudian hari apabila orang tuanya sudah tidak mampu baik secara fisik maupun material. Yang berikutnya, hubungan anak dengan keluarga orang tua hukum adat. Yang pertama, di keluarga patrilineal, kedudukan pihak saudara lelaki dari pihak ayah sama dengan kedudukan ayah kandung. Di keluarga matrilineal, kedudukan pihak saudara lelaki ibu harus dihormati seperti ayah kandung. Bab 6. Hukum kekeluargaan adat. Yang pertama ada patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Dalam sistem kekerabatan, menarik keturunan hanya dari satu pihak, yaitu sang ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Penganut sistem ini diantaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak atau lelaki memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. Anak menghubungkan diri dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam masyarakat patrilineal, keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-haknya juga lebih banyak. Berikutnya matrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini yaitu keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting dalam urusan warisan misalnya. Orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Sistem kekerabatan ini bisa dijumpai pada masyarakat Minangkabau dan Semando. Anak menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap di antara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu.
Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Minangkabau. Berikutnya, parental. Masyarakat parental atau bilateral adalah masyarakat yang susunannya masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan pihak ibu berjalan seimbang atau sejajar. Masing-masing anggota masuk dalam klan bapak atau klan ibu. Bab 7, Hukum Perkawinan Adat dan Harta Kekayaan Perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Yang berikutnya, asas perkawinan hukum adat. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat antara lain yang pertama, perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, kekal, dan bahagia. Yang kedua, perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota kerabat. Yang ketiga, perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat. Yang keempat, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. Yang kelima, perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur. Begitu pula walaupun sudah cukup umur. Yang berikutnya, sistem hukum dalam perkawinan hukum adat. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta undang-undang perkawinan. Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Berkaitan dengan poligami ini, kita mengenal juga perkawinan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Perkawinan endogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama. Perkawinan homogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama. Perkawinan heterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan. Perkawinan cross-cousin adalah perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu atau anak saudara dari perempuan ayah. Perkawinan paralel cousin adalah perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara. Perkawinan eleuterogami adalah seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan. Perkawinan hukum adat yang tidak sesuai dengan undang-undang. Definisi perkawinan menurut pendapat para sarjana lebih luas dibanding dengan definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, di mana dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Hal itu berarti bahwa suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul yang telah melaksanakan pemberkatan. Ada perkawinan yang dilaksanakan secara adat. Bentuk perkawinan secara adat ini adalah suatu perkawinan adat yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan tidak pemberkatan di gereja, melainkan meminta kepada tetua. Perkawinan secara adat saja jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 2 ayat 2, yang dimana dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 8, Hukum Tanah Adat dan Transaksi Tanah Adat. Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Seperti yang kita ketahui, hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia. Kedudukan tanah dalam hukum adat. Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam hukum adat. Bisa disebut sebagai hukum tanah adat. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat terkait, yaitu tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Maka tanah dalam hukum adat, dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam suatu persekutuan. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air, serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Transaksi tanah adat. Transaksi tanah dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara individu untuk menguasai sebidang tanah yang dilakukan baik secara sepihak maupun dua pihak sesuai dengan kebutuhan mereka. Perolehan hak atas tanah dalam hukum adat. Menurut hukum adat, pembukaan lidah di sini adalah pembukaan hutan yang dipimpin oleh kepala adat atau kepala desa bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian tanah yang telah dibuka dibagikan kepada masyarakat desa untuk digunakan sebagai lahan pertanian kepada masyarakat hukum adat tersebut. Bab 9. Hukum pidana adat. Hukum pidana adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama dan mendapat pengaruh berbagai agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikutnya perbedaan hukum pidana adat dan hukum pidana dalam KUHP. Hukum adat adalah hukum yang berasal dari adat istiadat, lalu hukum pidana adalah hukum yang bersumber dari pemerintah. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara beriringan, akan tetapi hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan buku baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan. Secara khusus artinya pelaksanaan hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Bab 10. Hukum adat waris. Pengertian hukum adat waris artinya hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, yang diyakini dan dijalankan oleh rakyat tersebut. Hukum waris adat pada Indonesia tak terlepas dari impact kekerabatan yang tidak sinkron. Perbedaan hibah wasiat dalam hukum adat. Hukum Islam dan BW yaitu hubungan dengan warisan. Dalam hukum adat, hibah atas harta pusaka dianggap sebagai warisan. Dalam hukum Islam, hibah diperhitungkan dalam proses perhitungan waris. Dalam BW, hibah diperhitungkan dalam proses perhitungan waris. Berikutnya persetujuan ahli waris. Dalam hukum adat, jika berkaitan dengan harta peninggalan maka harus ada persetujuan calon ahli waris. Dalam hukum Islam, jika penghibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematian maka harus ada persetujuan ahli waris. Dalam BW tidak perlu ada persetujuan ahli waris.